Hai teman-teman semua, selamat datang dan mendengarkan kembali Radio Tengah Malam. Di video kali ini kita bakal membacakan cerita-cerita yang sudah dikirim para kontri ataupun daripada kalian. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol berlangganan ataupun tombol jempol ke atas. Cerita ini merupakan pengalaman yang tak akan pernah aku lupakan seumur hidupku karena hampir saja merenggut nyawaku. Kejadian ini terjadi ketika aku berusia 10 tahun atau tepatnya 15 tahun yang lalu. Sebelumnya, keluargaku tak pernah membayangkan bahwa hidup kami akan berubah secepat ini. Dalam hitungan minggu, kami dipaksa untuk meninggalkan kontrakan yang tak lagi mampu kami bayar. Keadaan keuangan yang sulit membuat kami terpaksa tidur di jalanan selama beberapa hari. Di tengah keputusasaan, seorang teman lama ayahku yang kini merantau ke Jakarta menawarkan rumah miliknya untuk ditempati sementara. Alhamdulillah ya Pak, di luar sana masih ada orang baik yang mau nolongin kita, kata ibuku. Iya Bu, semoga aja dengan kita pindah ke Jakarta, kita bisa dapat rezeki baru di sana, sahut bapakku. Berselang sehari, kami langsung meluncur ke Jakarta dan menuju ke rumah Om Nandar, teman bapak yang mau meminjamkan rumahnya untuk kami. Rumah tersebut berada di ujung gang sempit. Rumah itu terlihat biasa saja, hanya sedikit lebih tua dan usang daripada rumah-rumah di sekitarnya. Letaknya di persimpangan jalan, membuat rumah ini berada di posisi yang dipercaya membawa sial, yaitu tusuk sate. Ini rumahnya, maaf ya kalau terlihat kotor, soalnya memang sudah lama nggak dihuni. Tapi semoga aja kamu dan keluargamu bisa betah tinggal di sini, sambil kamu nyari kerjaan di sini, daripada di kampung. Iya kan, kata Om Nandar. Ini udah lebih dari cukup, Ndar. Aku justru berhutang budi sama kamu, karena kamu mau meminjamkan rumah ini secara cuma-cuma, sahut bapakku. Arin, sekarang kamu bantuin ibu sapu dan ngepel bagian dalam rumah ya, biar ibu yang memindahkan barang-barang dan bersihin bagian luar, kata ibuku. Pada awalnya, kehidupan di rumah itu terasa normal. Bahkan, aku yang baru menginjak 10 tahun merasa lega karena akhirnya bisa tidur di tempat yang lebih nyaman dibandingkan dengan tidur di jalanan. Rumah itu cukup dekat dengan rumah-rumah lain, sehingga kami tidak merasa terlalu terisolasi. Namun, ada satu hal yang segera kami sadari. Setiap malam, tepat di pukul 11, selalu terdengar suara piring atau gelas yang berjatuhan di dapur. Ayah dan ibu, aku selalu memastikan memeriksa dapur setelah mendengar suara itu. Tetapi, tidak pernah menemukan apapun yang jatuh ataupun pecah. Hal ini membuat kami merasa aneh. Tetapi, kami mencoba mengabaikannya. Bu, itu ada suara apa di dapur? Tanyaku. Pak, coba dicek dulu. Ibu takut kalau jangan-jangan ada maling yang masuk rumah ini. Enggak ada apa-apa, Bu. Lagian, semua pintu rumah juga masih terkunci rapat dari dalam. Mungkin itu suara tikus. Ibu kan tahu sendiri, rumah ini udah lama kosong, jadi wajar kalau banyak tikus, kata bapak yang masih berpikir logis. Suatu malam, aku yang kesulitan tidur memutuskan untuk duduk sambil membaca komik. Ketika tengah malam mendekati, mendadak aku merasa seperti haus dan pergi ke dapur untuk meminum air. Namun, saat aku berada di dapur, sesuatu yang aneh terjadi. Saat itu, aku melihat bayangan di tembok. Sontak saja aku tertegun. Bayangan itu tidak tampak seperti diriku. Aku memiliki tubuh kurus, pendek, dan juga rambut sebahu. Tetapi bayangan yang aku lihat adalah sosok tinggi besar dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke tanah. Aku mengusap kedua mataku untuk memastikan kalau aku tak salah lihat. Jantungku seketika berdegup kencang, dan dari situ aku pun sadar ada yang tidak beres. Ketika sosok bayangan itu seperti mendekat ke arahku. Kaget dan ketakutan, aku segera meminum air dan bergegas keluar dari dapur. Namun,
Sebelum aku sempat melangkah lebih jauh, sebuah tangan menyentuh bahuku. Aku dan menoleh melihat ibuku sedang berdiri di belakangku. Astagfirullah ibu, bikin Arin kaget aja. Kamu ngapain malam-malam bengong di dapur sendirian? Kamu belum tidur jam segini. Ini udah tengah malam loh. Arin haus bu, ini aku juga mau tidur habis ini. Ibu hanya mengangguk dan menatapku. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ibu tampak lebih pucat dari biasanya, dan matanya juga terlihat kosong. Aku kemudian berlalu menuju ke kamar, meninggalkan ibuku yang masih diam mematung di dapur. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian semalam tentang aku yang melihat bayangan sosok tinggi besar pada ibu. Ibuku mendengarkan sambil mengerutkan dahi seperti orang bingung. Emang kamu ngapain tengah malam ke dapur? Masa ibu lupa? Semalam kan ibu juga negur aku di dapur. Dengan cemas, ibu lalu berkata, Arin, semalam ibu gak pergi ke dapur. Ibu tidur sepanjang malam di kamar. Mendengar hal itu, sontak aku terdiam dan merasakan ketakutan yang lebih besar. Kalau semalam bukan ibu yang bicara padaku, lalu siapa? Malam demi malam berlalu, dan gangguan di rumah ini semakin menjadi-jadi. Aku mulai mengalami mimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpi itu, aku bertemu dengan seorang pria tampan yang selalu memberikan peringatan yang sama. Pergilah dari rumah ini, akan ada bahaya yang mengintaimu. Dia menginginkan dirimu. Kamu siapa? Memangnya siapa yang mau mencelakaiku? Sosok itu tidak menjawab. Dia justru hanya berlalu. Sosok itu tidak menjawab. Dia justru hanya berlalu meninggalkan aku. Lalu aku melihat sebuah cahaya putih yang menyilaukan mata. Hingga akhirnya aku bisa terbangun. Namun, setiap kali aku bangun dari tidurku, aku selalu mengabaikan peringatan itu dan menganggapnya sebagai sekedar mimpi buruk. Astagfirullah, kenapa aku sering mimpi buruk akhir-akhir ini? Ya Allah, mungkin karena selama ini aku lupa berdoa sebelum tidur. Puncak dari teror yang menimpaku terjadi pada suatu malam. Aku sedang berada di kamar mandi ketika aku melihat sosok yang tinggi dan besar. Bahkan, kepalanya menjulang hingga ke atap rumah. Sosok itu menatapku dengan mata merah menyala, dan sebelum aku sempat bereaksi, dia berteriak, dan aku pun pingsan di tempat. Ketika aku pingsan, aku merasa seolah-olah sedang berlari dalam kegelapan, dikejar oleh bayangan-bayangan yang tidak terhitung jumlahnya. Bayangan itu mengepungku, mencengkram tubuhku dengan cakar-cakar tajam. Aku berusaha berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Sementara itu, di dunia nyata, kedua orang tuaku yang baru kembali dari rumah tetangga terkejut melihat keadaanku yang sudah tidak sadarkan diri. Namun yang lebih mengejutkan adalah apa yang aku lakukan. Kedua orang tuaku terkejut dan merasa ngeri. Mereka berdua lantas memelukku karena masih syok, hampir kehilangan aku malam ini. Rupanya menurut pengakuan orang tuaku, aku sedang memakan cicak hidup-hidup dengan mata yang tampak kosong, seperti tidak ada jiwa di dalam diriku. Orang tuaku langsung menggendongku ke kamar. Pak, ini gimana? Kenapa Arin jadi begini? Ibu tunggu di sini, biar bapak panggil Pak Ustadz untuk bantuin Arin. Bapakku segera bergegas pergi ke rumah Pak Ustadz yang jaraknya tidak terlalu jauh. Ibuku dan beberapa tetangga mencoba menenangkan aku. Ya, tetangga sekitar sampai datang ke rumahku karena mendengar suara kegaduhan. Tetapi kekuatanku begitu besar sehingga mereka tidak mampu menahan tubuhku yang terus meronta. Ketika Pak Ustadz tiba, dia segera meminta air putih dan garam. Dengan tenang, Pak Ustadz mulai meruqyah aku, melafalkan doa-doa suci sambil menyiramkan air garam ke sekeliling rumah. Siapa kamu? Berhenti membacakan doa-doa itu. Jin jahat, cepat keluar dari tubuh gadis ini, atau aku sendiri yang akan membakarmu dengan ayat-ayat Allah, kata Pak Ustadz sambil terus melafalkan doa dan meletakkan tasbih di kepalaku. Aku akhirnya sadar.
terbangun lemah di atas ranjang. Pak Ustadz lalu berbicara kepada kedua orang tuaku dengan suara yang serius. Saat aku terbangun, aku bingung dengan apa yang barusan menimpaku. Karena jujur saja, aku tak ingat apapun. Pak Ustadz, sebenarnya apa yang terjadi dengan Arin? Dia nggak pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, kata Bapak. Rumah ini terlalu lama kosong dan banyak dihuni makhluk tak kasat mata. Teman Bapak ini yang meminjamkan rumahnya ternyata punya niat buruk. Dia ingin menjadikan Arin sebagai tumbal pesugihannya. Astagfirullah, Pak. Jadi, Nandar sengaja kasih pinjam rumah ini dengan gratis dan cuma-cuma karena ingin menjebak keluarga kita, tutur ibu. Ini salah Bapak, karena Bapak terlalu mudah percaya dengan orang sekalipun Nandar itu teman Bapak sendiri. Ucap bapakku seperti menyesal. Kedua orang tuaku terkejut dan merasa ngeri. Mereka berdua lantas memelukku karena masih syok hampir kehilangan aku malam ini. Namun, Pak Ustadz langsung memberikan wejangan pada kedua orang tuaku agar mereka berdua tak perlu khawatir dengan keselamatanku. Lalu sekarang kami harus gimana, Pak Ustadz? Apakah masih bisa Arin diselamatkan? Tanya Bapak. Alhamdulillah, kalian belum terlambat. Arin memang hampir dijadikan persembahan, tetapi insya Allah masih bisa diselamatkan. Saya sarankan segeralah pindah dari sini. Tinggallah di rumah saya untuk sementara waktu, sampai kalian mendapatkan rumah kontrakan yang baru. Kebetulan saya punya satu rumah kosong yang biasa saya pakai untuk mengajar anak-anak mengaji. Kalian bisa tinggal di sana. Tapi Pak Ustadz, apakah kami tidak merepotkan? Tanya Bapak. Sama sekali tidak, Pak. Ini semua demi keselamatan Arin. Keluargaku akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Pak Ustadz. Kami tidak ingin mengambil risiko lebih lanjut. Keesokan harinya, kami mulai berkemas dan meninggalkan rumah tusuk sate itu untuk selamanya. Meskipun kami harus menghadapi kesulitan keuangan, keselamatanku adalah prioritas utama. Setelah kejadian itu, kehidupan keluargaku perlahan kembali normal. Kami menemukan kontrakan baru dengan bantuan Pak Ustadz dan para tetangga. Aku sendiri masih sering memikirkan mimpi-mimpi dan kejadian mengerikan yang kualami di rumah tusuk sate itu. Namun, aku berusaha mengambil pelajaran dari kejadian itu, agar senantiasa mendekatkan diri kepada Pencipta agar terhindar dari gangguan makhluk tak kasat mata. Kisah ini menjadi pelajaran bagi keluargaku bahwa terkadang tawaran yang tampak baik di permukaan bisa menyembunyikan niat yang buruk. Dan di balik setiap keanehan yang tidak bisa dijelaskan, mungkin ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di luar pemahaman manusia. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Bagaimana cerita yang barusan? Apakah kalian pernah mengalami pengalaman seperti cerita tadi? Atau punya pengalaman lain yang ingin diceritakan? Kalian bisa mengirim email ke email yang telah tertera di layar agar bisa berbagi kepada teman-teman lainnya. Akhir kata, kita ucapkan terima kasih telah mengirimkan pengalaman kalian dan jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di siniar berikutnya.